Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ini nanti ngajinya nggak usah lama-lama Pak Kapolsek, paling sekitar jam 10 selesai. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ayatnya mau puasa ya yang diangkat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh pemuda, pemudi, bil khusus Mbah Muhayyad, Bapak Haji Starman, dan tiang-tiang kang sepah teng mriki kang kula agungake, kang kula mulyake. Iki bahasa Jawa apa bahasa apa, Geng? Bahasa nggih. Bapak Camat beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Babin, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Edi. Mudah-mudahan beliau selalu semangat di dalam menjaga ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia dan jadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Lurah yang kami hormati, ada pakaian hijau-hijau ini Ansor yang kami banggakan, takmir masjid yang telah berjuang, semoga dalam perjuangannya menjadi amal jariah yang kelak akan masuk ke dalam surganya. Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian Song-Song Ramadan yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung supaya 10 menit selesai. Ya Allah, ada abang saya ini lupa nih.
Saya ini kadang-kadang kalau nggak pernah dikasih memang sering lupa itu Bang. Anggota dewan kita ini Bang Amrullah ini, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan semoga jadi lagi nanti pada tahun yang berikutnya. Tapi nanti ke rumah dulu Bang, kedua satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama kedatangan tamu yang tamunya ini adalah bukan tamu biasa, tapi tamu yang luar biasa. Biasanya kata sambutan untuk tamu yang luar biasa itu menggunakan kata yang luar biasa. Beda kalau tamunya itu biasa-biasa saja, kata sambutannya juga kata sambutan biasa. Kalau tamunya biasa, kata sambutan dalam bahasa Arabnya namanya ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau tamunya penting membawa oleh-oleh, itu pasti digambarkan dengan marhaban ya marhaban. Makanya Rasulullah disebut marhaban, karena kedatangannya bukan sekedar datang namun sangat penting. Ramadan bukan sembarang Ramadan, bukan sembarang datang, namun datangnya sangat penting, maka disebut marhaban. Kira-kira paham apa orang ini? Kalau RT, RW nggak usah Ramadan, nggak usah marhaban, selamat datang. Satu. Yang kedua, tamu yang penting ini jauh sebelum kedatangannya itu sudah ngasih kabar duluan. Tujuannya supaya ada persiapan. Pak Jokowi, Presiden Negara Republik Indonesia ini mau hadir di Tejo Agung. Jauh sebelum kedatangannya suratnya sudah datang duluan, ya. Kenapa? Supaya masyarakat itu ada persiapan. Nanti dicek. Siapa yang pertama kali ngecek? Kapolsek. Tempat yang akan disinggahi oleh presiden di mana? Menjelang kedatangan beliau nanti kira-kira kisaran kurang 2 bulan, Kapolsek nggak laku lagi. Yang bertindak nanti Kapolres. Semakin dekat kedatangan beliau, maka yang ngecek itu bukan lagi Kapolres tapi Kapolda. Untuk apa? Memastikan tentang beliau benar-benar dijamin aman. Itu kalau tamu. Jawab kalau tamu luar biasa. Nah kalau tamu biasa nggak usah survei-surveian. Kenapa masalahnya? Karena dia bukan sembarang tamu, tapi tamu yang menjadi tamu yang sangat penting. Ramadan itu datangnya sangat penting. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Oleh karenanya sebelum datang dikawal dulu. Siapa yang awal bulan Ramadan? Rajab dan Sya'ban. Ini pendampingnya ini. Tujuannya supaya oleh-oleh yang ada di bulan Ramadan itu tidak sia-sia, tidak terbuang, karena oleh-olehnya ini yang paling penting. Ramadan tanpa membawa oleh-oleh, tidak ada. Yang kita tunggu di Ramadan adalah oleh-olehnya yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita nunggu misalkan kedatangan Pak Wali Kota, kedatangan Pak anggota Dewan, itu sebenarnya yang ditunggu bukan beliaunya. Tapi jawab, tapi oleh-olehnya. Kira-kira paham apa enggak ini? Allahumma amin. Lah persiapan untuk bisa mendapatkan oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan inilah yang diharapkan setelah masuk kita semuanya akan mendapatkan oleh-oleh itu.
oleh-olehnya Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas kalau waktunya memungkinkan. Lah, di sini ayatnya yang mengisahkan tentang puasa itu didahului oleh panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini memanggil. Kalau dipanggil ada yang memenuhi, ada yang tidak. Makanya nanti umat Islam itu ada yang puasa, juga ada yang tidak. Wong sampean kadang-kadang diundang yasinan tahlilan ini sing mangkat, ini sing tapi hebatnya wong kene iki walaupun boten pangkat tetep ini berkate. Masya Allah. Dipanggil untuk apa? Untuk mendekat. Kenapa masalahnya? Lantaran potensinya orang yang beriman itu kalau tidak memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, bisa hilang keimanan yang ada di dalam hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah memanggil manusia untuk mendekat. Semua dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendekat. Ini Allah ya. Yang maksiat disuruh untuk mendekat, yang sudah baik disuruh untuk nambah baik. Beda dengan manusianya. Kalau manusia kadang-kadang yang sudah ada di dalam aja dikeluarin. Beda dikit kafir, beda dikit sesat. Ini bukan tipenya Allah Subhanahu wa taala. Allah sekalipun manusia sudah melewati batasan selalu diundang untuk memperbaikinya. Mengapa kita hukumnya lebih jelek daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Mergo ora cocok kowe lho kadang-kadang. Malu kita sebenarnya sebagai makhluk Allah tapi hukumnya di atas Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira iso mudeng apa ora iki? Dipanggil sama Allah, diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diundang ini adalah mereka-mereka yang punya keimanan. Kira-kira sampean punya iman apa ndak? Punya iman apa ndak? Berani diukur? Lah iki. Untuk dikatakan iman ada ukurannya. Dikatakan munafik ada ukurannya. Dikatakan kafir ada ukurannya. Kalau pas ukurannya berarti sampean masuk. Mau diukur? Ini kok kayaknya agak berat banget nih. Enggak mau diukur enggak iman kita ini? Mau ya, mau ya, mau ya. Mau ya? Ukur. Cici, ini nanti kita punya iman atau belum? Kalau toh misalkan imannya masih kurang, masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Allahumma innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda manusia sesuai ukuran imannya dengan Allah adalah ketika disebut namanya Allah terjadi reaksi yang sangat kuat dalam hatinya. Ibarat seperti air yang dipanaskan mendidih. Ada dalam diri kita ini. Oh, berarti sinyale ini. Berarti imannya lagi menghadapi. Ayo bareng-bareng lagi ngadepi masalah ini sinyale.
Bisa jadi ini sinyalnya yang tidak ada atau memang kotanya yang Jadi kita jangan merasa sombong ketika diukur ternyata masih. Sebab yang namanya agama itu ukurannya bukan baju. Agama itu ukurannya bukan formil. Namun namanya agama itu adalah ukurannya Al-Qur'anul Karim. Kalau Anda sesuai dengan Quran beragama, kalau tidak sesuai dengan Quran nanti dulu. Makanya Quran itu adalah alat ukur manusia iman atau belum, munafik atau tidak. Coba kita tarik ayat munafik, kira-kira cocok enggak sama kita ini? Namanya lagi ngukur. Wa idza tandanya orang munafik itu kalau disuruh sholat itu malesnya luar biasa. Ada dalam diri kita. Nggak ngaku, ada dalam diri kita. Kalau dipanggil adzan kemudian males banget, ada. Oh ya berarti mirip. Ini masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Karena yang tidak bisa memperbaiki itu orang yang sudah keluar dari alam dunia ini. Ya selama masih di alam dunia masih punya kesempatan untuk memperbaiki. 2 tanda munafik ini di Quran. Mudzabdzabina baina dzalik. Hidupnya selalu bingung, ditaruh di mana saja itu bingung. Jadi camat bingung, jadi lurah bingung, jadi dewan bingung, jadi kapolsek bingung hidupnya. Jadi kiai bingung. Kehidupannya selalu diliputi oleh kebingungan dan kebimbangan. Masya la ilaha lah, karena iman ini adalah sebagai patokan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadikan manusia beriman percaya sama Allah, yakin sama Allah, Allah membuat ayat. Apa namanya? Allah membuat tanda. Tandanya ini sebagai bentuk pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Lantaran Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Maka untuk meyakinkan manusia kalau Allah maha dari segala maha, harus melalui karya. Tanpa karya sulit. Jadi kalau misalkan pamannya orang itu hebat atau tidak, jangan dilihat bentuknya, karyanya ada apa enggak. Kalau anggota dewan karyanya luar biasa, walaupun bentuknya kecil, istrinya 1, tapi karyanya luar biasa, dilihatnya karya. Maka manusia hebat atau tidak bukan dilihat dari sisi fisiknya, namun karya. Allah akan kita lihat karyanya saja dulu. Mumet apa orang yang ngaji kaya ngene iki? Rada mumet nggih, biasanya pahala-pahala terus sampean iki. Karya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an untuk mengajak iman manusia ada 4. 1 alam, 2 manusia, 3 cerita, 4 baru menerangkan surga dan neraka. Itu alternatif terakhir Pak Kapolsek. Kalau sudah tidak bisa lagi dengan alam paham tentang Allah, turun gridnya manusia. Kalau dengan manusia juga tidak paham, turun gridnya dengan cerita. Cerita nggak bisa dipahami, turun gridnya dengan neraka dan surga. Kalau sudah tidak takut lagi sama neraka, wis manusia.
Mari kita bentuk keimanan ini melalui ayat-ayat Allah yang terpapar. Mudah-mudahan ini dapat meyakinkan kita. Allahumma amin. Alam. Berulang-ulang Allah menyebutkan kejadian tentang masalah bumi. Di Quran itu Pak Amrullah. Bumi itu dulunya adalah satu paduan antara sesuatu yang Allah ciptakan. Langit, bumi, gas, semuanya itu adalah satu kesatuan. Fafataknahuma, kami pisahkan dengan dentuman yang disebut adalah gerakan namanya, dulu dalam ilmuwan namanya nebula. Maka bumi jatuh ke bawah, langit naik ke atas. Setelah bumi itu adalah setelah bumi berada di bawah, maka bumi karena berupa gas, disitulah belum bisa siap ditempati oleh siapapun. Oleh karenanya Allah ciptakan yang namanya sahab, bukan megawati, mega mendung. Apa namanya? Mega mendung. Mega mendung itu berasal dari bawah uapan gas yang naik ke atas. Setelah naik ke atas jadi sahab. Untuk bisa jatuh harus dikawinkan dengan angin. Angin di dalam Quran itu sifatnya ada 7. Ada lawaki, ada riyah dan sebagainya. Mumet sampean. Percuma saya terangkan juga nggak sesuai sama amplop ya. Sampean kan kenali angin dahlia terus. Jadi ada angin yang bisa mengawini sahab, nanti lahirnya gerimis hujan. Ada angin yang bisa menghilangkan mega, maka sekalipun mendungnya sudah gelap, namun seketika itu bisa hilang tanpa hujan, karena dikawini bukan dengan angin yang mengawinkan, namun angin yang menghilangkan mega. Jadi angin itu banyak Pak sifatnya. Setelah turun hujan, wa anzala minas samaa'i maa'a. Quran runtut. Turun hujan ke bumi. Ada yang menjadi minuman, ada yang menjadi untuk mandi, ada yang tersimpan. Yang tersimpan ini dibagi sama Allah untuk kebutuhan manusia dan untuk kebutuhan sesuatu yang ada di dalam perut bumi. Karena tanpa air maka tidak akan mungkin terjadi yang namanya bebatuan. Tanpa air tidak akan mungkin ada yang namanya bahan tambang. Semua unsurnya dari jawab. Ngaji sampai dipikir bukan Quran apa ini? Islam itu demikian itu. Kita ini sudah terlambat, kita sudah jauh karena hanya mementingkan tahlil tidak tahlil, kunut tidak kunut, sampai kapanpun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. 20 apa 8 ora ene riwayate sing 20 niku dinas mlebu ning surga, ora ene sing riwayate sing 8 ki ning neraka, ora ene. Semuanya dikasih kesempatan yang sama. Jadi jangan ngerasa paling pinter dewek sampean. Masya Allah. Cuma nanti ada kaidahnya, yang 20 namanya tarawih, yang 8 namanya qiyamul Ramadan. Beda. Jadi kalau qiyamul Ramadan bisa 8, kalau tarawih 20. Jadi anda ini kalau misalkan sholatnya 8 rakaat jangan niati tarawih, usolli sunnata qiyamah Ramadan rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kalau niat tarawih itu harus 20. Iki kok terkesima Pak? Beda. Kalau tarawih adanya di masa Umar. Kalau qiyamul Ramadan sudah ada sebelum Umar. Rasulullah itu mengatakan man qoma Ramadan. Terus bilangan qiyamul Ramadan itu sendiri belum ada kepastian. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 dan sebagainya dan sebagainya.
Nanti kita insya Allah ini waktunya kalau dikaji malah nggak selesai ini. Wis intinya sholat daripada biasanya yang bahas 20 sama 8 itu nggak sholat biasanya. Kadang-kadang ngototnya luar biasa, giliran trawehnya mulai malah mungkin tidak. Ini jadi masalah. Dah iman nih. Maka alam-alam yang Allah ciptakan itu beragam, hadir di tempat yang sama, di bumi yang sama, sama namanya bumi, di Lampung ya namanya bumi, di Metro namanya bumi, di Lampung Barat ya yang dihuni oleh manusia namanya bumi, kemudian di mana lagi, semuanya yang namanya manusia hadir di muka bumi. Namun yang keluar dari bumi akan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Saya kemarin itu keliling ke Lampung Barat ngaji di sana, sulit untuk menemukan yang namanya karet dan sawit. Rata-rata kopi. Buminya sendiri-sendiri. Masya, jawab Masya. Setiap bumi yang Allah ciptakan walaupun masih sama di Lampung, iki sing gelem iki apa? Ada yang mau ditanami padi, ada yang mau tidak mau ditanemin apapun. Kenapa masalahnya? Unsurnya yang tidak sama. Berapa kali pemerintah Lampung ini mencoba untuk menjadikan Brambang di Brebes agar bisa tanam di wilayah Lampung, gagal. Bukan masalah Brambangnya, unsur tanahnya yang tidak sama. Paham apa orang ini? Malas sih gimana, Masya Allah. Artinya Qur'annya yang dibaca, jawab, Qur'annya yang dibaca sama, datang dari Allah melalui Rasul, dari zaman Rasul sampai zaman sekarang itu bacaannya sama, namun yang keluar ora paham-paham siri kayak iki. Sing metu niku mboten sami. La ilaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau berbicara alam itu sampean luar biasa. Allah untuk menggambarkan dirinya maha mampu mewujudkan sesuatu yang mati bisa menjadi hidup, berulang-ulang dilihat oleh kita. Bahkan ayatnya dibaca, bukan hanya dibaca tapi dilihatkan melalui alam nyata. Sampean baca surah Yasin toh? Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Anda selalu melihat yang namanya bumi tadinya mati, setelah ada air disirami sama Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan, maka segala sesuatu yang di atas bumi jadi. Jawab, jadi. Itulah gambaran manusia yang setelah mati bisa hidup kembali karena Allah maha dari segala maha. Contohnya misalkan pamannya masyarakat Tejo Agung mau nanam padi, padinya itu adalah mati, ditaruh di tanah, tanahnya dibasahi. Nanti kata Allah mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa, Allah singigar, Allah yang memisahkan. Yang di bawah nanti berupa akar, yang ke atas berupa daun. Ayat Quran itu kok sampean seolah-olah kalau yang namanya Quran tempatnya di masjid, petani itu Al-Quran, anggota dewan itu Al-Quran, cuma bidangnya yang tidak. Kalau kadang-kadang ini lah ilmu-ilmu yang demikian ini loh Pak, mampu dikembangkan oleh Bani Israel, sementara kita sebagai umat Rasul hanya gontok-gontokan masalah jenggot tidak jenggot. Kayak gini, masa sementara ilmu yang membawa peradaban, ilmu yang membawa perkembangan umat tidak pernah digali sama umat Islam. Umat Islam itu senangnya cekcok terus. Makanya wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang dibangun bukan ukhuwah Islamiyah tapi ukhuwah bainal muslimin, karena yang bermasalah bukan Islamnya tapi umatnya.
Makanya tadi ukhuwah Islamiyah itu ndak usah, karena pasti ukhuwah Islamiyah itu yang sulit itu ukhuwah bainal muslimin. Yang sulit itu mempersaudarakan antara satu muslim satu dengan muslim yang lain. Beda sedikit, Astagfirullah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Untuk jadi kita, untuk jadi saya, jadi Pak Amrullah, jadi Pak Camat, jadi Pak Babin, jadi Pak Kapolsek, jadi Presiden, semuanya berawal dari nutfah, cairan. Nutfah itu tetesan sing ino didol ora payu. Lho Jawa yang kres sampean iki. Masya. Apa namanya? Nutfah. Nutfah ini semua berasal dari makanan. Makanan yang dimakan sama kita, apapun makanan yang dimakan sama kita masuk ke dalam perut. Perut tidak pernah nolak. Paham? Namun setelah sampai ke dalam perut, Allah bagi. Ada yang berupa darah. Kenapa? Karena manusia butuh gerak. Geraknya harus berupa darah. Darahnya untuk bisa muter harus ada pompanya, namanya jantung. Mulane nek wong puasa karena mangane kurang, bisa dipahami iki? Ya Allah, Masya Allah. Dua, kata Allah, nanti yang dimakan oleh manusia apapun jenis makanannya akan disimpan sama Allah. Di mana? Fi sulbi wat taroib. Yang jadi kita itu ditaruh di sulbi, di tulang rusuk, sempit. Mesinnya kayak apa Pak? Dari makanan ini bisa jadi darah, dari makanan ini bisa menjadi sperma dan sebagainya. Mesin yang digunakan di perut kita itu kayak mana? Salih dulu sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang mampu menemukan. Jadi siapa bilang Quran itu ketinggalan zaman, sampai aneh sih ora gelem mikir. Umat sekarang ini tidak mau mikir masalahnya komandan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti dibagi lagi yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya mustauda. Yang keluar warnanya kuning. Maka sebagus rumah apapun harus memiliki tempat apa? Walaupun rumahnya mewah, kalau tidak ada WC-nya tidak bagus. Penting, karena sesuatu yang dimakan sama kita ini ada kotoran yang harus dikeluarkan. Kalau tidak ada kotoran, maka kita sulit untuk bisa menjadi manusia yang baik. Belajar di sini Pak. Masya Allah. Untuk jadi kita ini karena tersimpan visul biwat taroib, maka kan fal yang duril insan, kalau ayatnya dibaca itu dalam Quran, fal yang duril insan mimma khuliqa mimma inda fiksi muncrat Dafik niku artine ora yakhruju min baini sulbi wat, yang keluar di antara tulang rusuk. Untuk keluar Allah ciptakan alat, karena kalau nggak pernah keluar bahaya. Maka alat yang untuk mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalam tulang rusuk namanya syahwat. Apa namanya? Syahwat. Makanya manusia kalau misalkan banyak puasanya, syahwatnya nggak kenceng, lemes. Masya
Allah. Syahwat inilah yang merupakan dorongan untuk mengeluarkannya. Kalau sudah keluar harus ada penampungnya. Nggak ada penampungnya rugi. Maka diciptakan mustaqor, artinya rahim yang untuk menampung nutfah. Apa namanya? Ini harusnya Pak Wahdi yang nerangin kayak begini, beliau ahlinya itu. Layang mustaqor ini untuk bisa ditetapkan dalam rahimnya seorang ibu, karena rahimnya seorang ibu memiliki pintu-pintu utama, ini adalah pintu yang sangat kuat. Maka Quran dengan telitinya Pak Kapolsek menyebutkan min nutfatin amsyad, nutfah yang punya dorongan yang sangat kuat. Sebab nutfah yang lemas, nutfah sing lemes niku mboten nate dadi lare. Mulane nek wong nikah 10 tahun kok ora iso hamil-hamil, bisa jadi karena pengaruh nutfahnya ini terlalu lemah sehingga tidak mampu menembus ke dalam rahim. Karena mangane tahu, tempe, kangkung, la haula, bareng-bareng la haula wata illa billahil aliyyil azim. Setelah disifati sama Quran min nutfatin amsyad, maka nutfah masuk, maka pintu rahimnya seorang perempuan itu ketutup kembali. Makanya yang namanya gennya bayi tidak akan mungkin campur, pasti satu. Ya Allah, teliti ya Al-Quranul Karim. Lah yang nempel itu disebut alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq itu artinya bukan segumpal darah, nempel. Rahim kita ini ditempeli sama nutfah, namanya alaq. Nempelnya itu kuat atau tidak? Kalau kuat dia akan berubah menjadi mudghah, kalau tidak kuat dia akan keluar besertaan dengan darah haid. Iki kayaknya baru-baru denger ya ngaji bab kaya ngene ya sampean ya. Artinya agama itu, Quran itu isinya itu loh Pak, kalau sampean mau tahu itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lah nanti dari nutfah ini berubah-berubah, makanya manusia itu selalu berubah. Untuk jadi orang yang istiqomah, untuk jadi orang yang bisa benar-benar, itu butuh perubahan-perubahan. Tidak bisa langsung jadi istiqomah, itu tidak bisa. Dari awalnya saja manusia sudah berubah-ubah dalam keadaan ciptaannya, namanya nutfah. Nutfah berubah menjadi segumpal darah, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Bayangkan ya, dari tetesan itu dirubah-rubah kayak begitu, mesinnya apa di dalam? Belum ada secanggih apapun yang bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu. Baru ketika sudah dianggap itu sempurna, Allah berubah. Tsumma sawwarakum fil ardh, tsumma yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bentuk manusia ini sesuai dengan kehendaknya. Yang membuat orang Indonesia gawene ki apa toh? Buatnya saat umroh, buatnya saat haji, tetap jadi wajahnya wajah Indonesia. Yang buat orang Arab, buatnya di Indonesia tetap wajahnya wajah Arab. Yang buat orang Cina sekalipun sudah bertahun-tahun di Indonesia tetap wajahnya Cina. Yang buat orang Lampung walaupun di tengah-tengah orang Jawa Masya jawab, Masya
Masya Allah. Sekalipun sudah makan tanah Lampung, orang Jawa gawine neng Lampung tetep dadine kaifa yasha. Allahu akbar walillah. Ya, mikir. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambar sama Allah supaya beda dengan yang lain. Maka satu pun yang namanya manusia tidak ada yang sama. Ini yang kumpul-kumpul ini loh, sekian banyak manusia itu tidak ada yang sama. Kalau sama semua, mumet kita malahan. Jadi Islam tidak alergi sama perbedaan, sudah biasa dengan perbedaan. Kok malah Anda menjadikan perbedaan itu masalah? Justru kalau semuanya sama, ruwet kita ini, nggak ada pilihan. Maka semakin berbeda, kita semakin mempunyai pilihan. Masya pon iki. Lah setelah kita semua di dalam rahim seorang ibu berubah jadi bocah, jadi anak. Summa yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Maka saat itu butuh makanan yang menjadikan kita bisa tahan di perut seorang ibu selama 9 bulan. Apa makanannya, Pak? Makanan yang kita makan dulu itu adalah air. Bukan. Yang kita makan itu apa, Pak? Darah. Darah siapa, Pak? Darah ibu kita ketika 1 bulan selalu dikeluarkan, maka saat hamil dia tidak keluar karena menjadi konsumsinya kita. Siapa kita ini, Pak Camat? Jangan mentang-mentang kuasa memandang orang tolak pinggang seting. Sopo kowe sopo? Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angku sombong pada. Makanya Roma Irama ngajak sampean kongon inget, bukankah dirimu dilahirkan telanjang tanpa selai benang, tak sadarkah, tak malukah, kau pikir dirimu siapa? Kurang jelasnya lagi Roma Irama ngajak, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu di boros nih, siap-siap mawon batune sing akeh. Masalahnya ngomongnya kula kadang-kadang boros nih. Jam berapa ini? Cukup ya Pak ya? Tsumma yusawwirukum fil harhami kaifa yasha. Begitu mau keluar, ya Allah, yang tadinya Pak Amrullah, Pak Camat, kepala kita ada di atas, begitu mau keluar diputer sama Allah agar berada di bawah. Kenapa? Supaya bisa keluar. Dengan keadilannya Allah, lubang yang akan kita lewati itu sempit, maka Allah kasih pelicin namanya air ketuban. Ini sampean ngerasa apa ora sih dadi lunyu kaya ngono kuwi? Allahu akbar walillah. Walillah. Ayatnya jelasake, begitu keluar kata Allah, huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu menahu kita ini. Kurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala alat untuk menangkap ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Ini runtut. Manusia itu ketika lahir tidak membawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Untuk tahu apa-apa Allah fasilitasi alatnya namanya sam'un. Makanya bayi ketika baru lahir itu diadani karena organ yang pertama kali berfungsi ini
Telinga bukan mata, matane walaupun melek iku nggak iso ndelok. Teliti ya Quran ya. Coba ayatnya ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, tidak mendahului absor, tapi didahului wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Karena yang namanya pendengaran manusia ketika baru lahir, bayi baru lahir itu yang pertama berfungsi adalah maka sunnahnya itu ngadani. Namun kalau sekedar ngadani tanpa aturan jadi masalah, masya. Sampai ngadani bayi kayak ngadani wong arep salat ya bahaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira bayi kopok kenapa orang ini? Agama ini loh kalau bukan pada tempatnya dipaksakan itu hancur. Paham apa enggak sih? Paham apa enggak? Jadi bukan hanya sekedar dalil, sampean mengenal dalil langsung diamalkan. Senyum itu sodako, langsung senyum. Ada janda Anda senyumi Pak Amrullah, namanya maksiat. Senyum sendirian. Ada orang kena musibah Anda senyumi. Jadi senyum yang sodako yang kayak mana? Ada aturannya. Dalil itu loh, sing didalili karena sampean iki loh. Ya Allah, punya atur. Mangkel aku kadang-kadang iki. Masa nganggo kopiah mawon ene aturane. Kalau kayak begini kiai, ustadz, anggota dewan, Pak Camat, mau yasinan, kapolsek dan sebagainya, pecine. Kalau ditaruh di dengkul namanya pekok. Paham? Dia harus ada di atas kepala. Kalau mau sholat gaya peciannya kayak begini nggak sah, karena yang namanya batuk bagian anggota sujud yang wajib nyentuh harus dibuka. Tapi kalau mau main gaplean, pakai peci harus kayak begini. Paham? Paham? Nah, tukang sate dan sebagainya itu pakai peci tetap malang. Lah kalau lagi seneng sama janda biasanya peciannya kayak begini. Itu pakai peci saja yang di atas kepala, ada aturan. Maka sebenar apapun kalau tidak bisa membaca keadaan jadi masalah. Sekarang ini masalahnya yang bermasalah itu bukan Islamnya, orangnya yang membawa Islam. Ya, maka sebagus apapun yang namanya bahan, kalau yang membawa tidak bisa itu bahaya. Jangan sampai tukang mabok ini suruh adzan, lagunya dangdutan masalahnya. Ayalah sholat. Ini kan bermasalah, Pak. Masa ada di sini Nurul Huda sekali-kali azan kayak begitu menjadi masalah. Paham ya? Paham ya? Karena ngadonane mboten saged, walaupun sing digawa apik, tapi sing gawa mboten saged itu jadi masalah. Tapi kalau yang dibawa bagus, yang bawanya juga bagus, itu akan menjadi penarik. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Bahane apik gawane kok ora teko. Berarti masalah ya, masalah apa enggak kira-kira? La ilah. Nah, sekali lagi bahannya bagus, kemudian caranya itu tidak pinter, ini juga bermasalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ini datang ke masjid Pak Amrullah itu bukan karena sholat, penasaran. Masya, jawab Masya Allah. Yang di bawah sama, yang di bawah sama, yang diucapkan sama, pengucape beda, hasilnya. Contoh, Bu kenal Syahrini? Kenal. Syahrini jargone maju mundur cantik, maju mundur cantik. Itu kalau yang ngomong Syahrini, Pak Komandan, miliaran. Maju mundur cantik ini yang ngomong itu ibu-ibu kita itu buat mumet saja. Apalagi yang ngomong misalkan istrinya Pak Camat, buat mumet. Ini mulai ngene kapan bojo gue? Yang diomongkan sama, pengucapnya tidak sama, akan jadi contoh nih gue sampai udah dibanding-banding ada banding-bandingnya orang paham. Salatun bisalamil mubin, salam 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 linuqtatit ta'in ya gharami. Itu kalau yang Habib Syekh sholawatan di sini berapa Mas Topik harus bayar? Tapi kalau yang sholawatan anak-anak santri ini dikai panganan ini alhamdulillah. Yang dibaca, jawab yang dibaca, musiknya, sholawatnya, yang sholawatan beda. Contoh lagi, harusnya ikut juga kayak contohnya sampean. Masya, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Itu kalau Roma Irama yang nyanyi di sini 200 juta harus keluar. Tapi penyanyi organ biasa dengan nyanyian yang sama, musik yang sama, berapa? Ini banding-banding no. Anak Kanjeng Nabi kalau mengatasnamakan Quran dengan kita mengatasnamakan Quran beda kelasnya. Kira podo kok. Nek Kanjeng Nabi mau cek Quran, ngatas nama Quran mesti bener. Kalau kita itu mengatasnamakan Quran, nanti dulu diperiksa. Potonganmu lele. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ngaji mu'amar 20 juta yang diboco sama bismillah. Tapi si ngomong kulo niki sing ngaji kulo mbu panitia arep ngei piro ya. Berarti mbahmu. Masya, jawab Masya. Ini yang satu. Yang kedua, yang dibaca sama, yang melihat tidak sama, sing bawah tidak sama, lahirnya tidak sama. Apa sih? Kalau bismillah yang membaca ibu-ibu lahirnya nyanyian. Bismillah tawassalna millah, bismillah. Allahu Akbar. Bismillah yang seneng, yang melihat itu orang yang seneng nulis, lahirnya seni kaligrafi. Salah. Nanti kalau yang lihat mu'amar kiro'ah, kalau yang lihat rombongannya sampean ikro. Masya, jawab Masya. Masya Allah. Lah yang lihat itu adalah orang-orang yang seneng sama tartilan, namanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo ngimami enak. Tapi untuk dalam acara kayak begini, bacanya kayak begitu itu nggak narik. Paham? Sama dibalik bacaannya mu'amar ditaruh di sholat, bubar sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah batal wong lagi sholat. Nah, ini akan jadi masalah. Apa yang dibaca walaupun sama akan lahir tidak sama. Imam Syafi'i baca faksilu wujuhakum wa aidiyakum. Imam Malik juga bacanya sama, tapi hasilnya hukumnya tidak sama. Kalau menurut Imam Malik itu tidak boleh tartib, tidak usah tartib. Makanya orang wudhu kakinya dulu tidak masalah. Yang penting anggota wudhu itu dibasuh. Kalau Imam Syafi'i itu wajib tartib. Makanya kalau misalkan ada orang wudhu membasuh kakinya dulu nggak sah. Bedanya di mana? Ayatnya sama, pemaknaannya yang tidak sama. Ada wawu di situ, ada wawu bimakna tartib, wawu bimakna mutlaqul jam'i. Wawu saja itu dalam bahasa Arab maknanya aja 17. Wawu. Wawu. Karena sudah malam saya cukupkan sekian. Iki gak gelem balik iki terus-terusan iki Bek. Iki manu jawab manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan alat namanya absor, penglihatan. Apa namanya? Absor. Manusia mendengar dan melihat objek yang sama, melihat sasaran yang sama, hasilnya tidak sama. Maka manusia ada yang mengatakan di situ di dalam Quran bisa menemukan karena absornya. Ada yang mengatakan tidak ketemu lantaran absore. Maka jangan sekali-kali orang yang jangan sekali-kali orang yang buta disuruh untuk melihat lampu, ngomongnya gelap. Apalagi orang yang minus matanya disuruh melihat lampu, lampunya padang, ngomongnya di Quran itu semuanya ada, namun lantaran kita gelap maka seringkali kita mengatakan tidak ada. Yang gelap mana? Mata hatinya. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan, tapi sampai tidak pernah merasakan adanya ini bukti adanya Tuhan. Tapi masalahnya kenapa kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam alam ini? Yang buta ya, terserah sampean lah. Jawab namanya nanti di dalam absor ini bisa menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ada bentuknya namun belum dikasih nama sama Allah Subhanahu. Lah iki tugasnya manu. Mana dalilnya Pak? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada bentuknya masjid namun belum ada namanya. Manusia ngasih nama Nurul Huda, Nurul Iman, Nurul. Apa ada dalam Qur'annya Nurul Huda? Masjid Nurul Huda enggak ada. Yang pasti ada di Qur'an itu cuma Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, lainnya itu enggak ada di Qur'an. Ya, harusnya sampean ini jangan di atas namakan Nurul Huda, tapi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena yang pas karo Quran itu cuma Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tersinggung nanti Masjidil Haram. Lah, manusia dikasih kesempatan untuk memberikan nama pada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Karena yang ngasih nama itu jawab, yang ngasih nama itu manusia, walaupun barangnya itu cuma satu, namanya bisa berbeda. Contoh-contoh iki, contoh. Ya Allah, jam piro sih? Nggak 11 ya? Allahu Akbar. Ini belum punya nama ini. Siapa bilang sudah punya nama? Belum. Maka karena belum punya nama, nanti namanya bisa berbeda. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Namanya apa itu? Jawab namanya adzan. Sepakat?
Sekarang dengan kalimat yang sama tapi nadanya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Dari satu bentuk saja namanya tidak. Sholat itu semuanya datang dari Allah. Nanti mempunyai nama yang tidak sama. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namanya yang tidak sama. Orang-orang tak ini ada kok contoh tok ini. Masa ini di gelas ini ada apa? Air. Kalau dimasukkan ke aqua namanya air aqua. Kalau dimasukkan ke tripanca, tripanca. Namun hakikatnya Islam itu ya demikian itu, masuk kemana saja dia akan sesuai dengan bentuknya. Di Indonesia cirinya kayak yang ini Islam karena wadahnya Indonesia. Kalau di Arab cirinya Arab. Piye to sampean niki? Maka yang beda itu bukan Islamnya, wadahnya. Maka Islam di Lampung dengan Islam di Jawa itu jelas tidak sama. Yang tidak sama di apanya? Di wadahnya. Bermasalah. Loh sampean pengen menjadikan wadahnya sama. Yang tidak boleh itu sekedar wadah. Jadi kalau sudah wadahnya surya jangan sekali-kali diisi apace. Masa jawab, masa Allah. Kalau sudah wadai samsu jangan sekali-kali diisi rawit walaupun sama-sama kuning. Ini jangan sampai antara agama dengan isinya itu malah berseberangan. Agama antara wadah dengan isinya harus menyatu. Jangan sampai ada wadahnya agama namun isinya bukan agama. Itu. Ya. Kau ndeleng kopi wae kayak melasi banget terus dinung-inung ya gitu. Masa absor. Sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya absor, ada yang namanya basiroh. Basor, basiroh. Basor itu kalau di dalam bahasa orang metro itu namanya mentok, laki-laki namanya mbahmu. Tapi basor itu termasuk hebat Pak Amrum. Satu-satunya hewan yang habis kawin, habis nikah sama pasangannya ngerti mandi itu cuma basor. Ayam itu kalau habis kawin enggak pernah mandi. Maka kalau ada orang Tejo Agung bar kayak ngono kok ora adus berarti kayak lah mentok ini kalau habis kayak begituan itu cari air. Kalau nggak ketemu itu tayamum guling-gulingan. Penting ini penting dikaji nanti. Namanya basor. Basor itu adalah penglihatan. Panca indera itu namanya basor. Mata untuk melihat, tangan untuk. Maka untuk bisa katakan halus dengan memakai, untuk membedakan warna dengan memakai mata. Semuanya punya fungsi masing-masing namanya basor. Tapi yang lebih menentukan bukan basormu, basiroh, pandangan hati. Lah pandangan hati ini yang akan lebih jeli. Kenapa masalahnya? Dia yang akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sebab yang namanya pandangan mata mudah tertipu. Maka manusia kalau hanya melihat dengan pandangan matanya sudah sulit untuk membedakan. Tapi dengan basiroh manusia bisa membedakan antara yang benar dan racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Kalau dulu jelas racunnya jelas, madunya jelas. Sekarang antara racun dengan madu sudah nggak bisa lagi dilihat di mana posisinya. Salah sedikit. Kenapa? Karena basirohnya kita itu sudah dua. Cara beragama kita ini kadang-kadang itu alergi ngikuti sama ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kayaknya nggak keren. Pengennya itu adalah ulama-ulama yang jebolan dari luar. Hanya seperti nyanyian dulu. Sepatuku dari Paris, sepatuku dari Itali.
Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Umatnya pada ngomong, manakah mungkin gaya kono karo gaya kene podo, ora podo. Manakah mungkin ku mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Islam di Indonesia ini cuma ngomong wae, aku suka. Ora usah macem-macem sampean, mangane nganggone malah tambah muntah sampean. Aku suka kolek, kau suka. Karena ini penting untuk dikaji supaya kita ini dalam beragama paling tidak mendekati kebenaran. Allahumma ini kalau dijelasin panjang ini Pak Amrul. Maka ketika yang ketiga ini ternyata tidak mampu menjadikan manusia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, gridnya turun dengan berbagai macam kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Rasulullah Muhammad. Kok itu ternyata tidak bisa membuat iman manusia? Alternatif terakhir, surga dan neraka diancam manusia. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi kalau orang melalui batasan, kalau orang melewati batasan-batasan yang Allah tetapkan, maka jaminannya itu adalah neraka. Tapi kalau orang pengen masuk ke surga, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Untuk sampai di surga maka harus melewati yang namanya nafsu, karena nafsu itu adalah penghalang manusia untuk tidak mengetahui Allah. Maka nafsu ini harus dilewati sama manusia supaya manusia bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena yang namanya nafsu itu adalah pintu awal setan bisa menguasai manusia. Walaupun setan itu adalah pemain luar, namun setan bisa menguasai manusia karena ada nafsu. Oleh karenanya yang namanya puasa dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah menjadi senjatanya orang beriman untuk mengalahkan nafsu. Makanya disebut Ramadan, dibakar nafsunya. Setelah Ramadan itu adalah selesai, dibakar nafsunya dalam 1 bulan. Manusia nanti akan berubah menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsunya jadi nafsu yang tenang. Karena nafsunya tenang, manusia mengenal terhadap Tuhannya. Nanti kalau manusia itu adalah sudah kenal Tuhannya, manusia akan diakui kehambaannya. Kalau sudah diakui kehambaannya, manusia itu akan masuk ke dalam surganya. Masya. Makanya semuanya itu rujukannya di puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, baru masuk ke puasanya. Tergantung satu ayat ini sing nerangna sapa. Burung rampung ini satu ayat kok berarti masih ada waktu malam Selasa, malam Senin, malam Selasa. Malam Senin nggak bisa, malam Selasa bisa diundang lagi lah. Maka di sini kita merasa bangga karena diundang sama Allah menjadi tamu kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun kita imannya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki sama Allah, namun karena rahmatnya, kasih sayangnya Allah mengundang kita, maka seolah-olah Anda imannya itu adalah sempurna di sisi Allah. Itu dalam penglihatan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Tapi untuk pandangan kita tetap merasa iman kita itu belum ada apa-apanya. Ngono lho Kang, ini maksud. Maka dari sini kembali, marilah di dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, hiasi iman kita ini supaya mampu ketika Ramadan datang nyatu, sehingga Ramadan yang membawa sekian banyak oleh-oleh mampu kiranya dapat kita raih hingga akhirnya kita mencapai la'allakum, sesuai dengan akhir daripada ayat. Saya pikir sekian saja, mudah-mudahan manfaat, dan apa yang baru kami sampaikan ini setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa manusia untuk mencapai keimanan sekian banyak ayat-ayat yang Allah terangkan,
itu semuanya adalah sebagai media agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti supaya imannya itu adalah berkembang, maka harus ada energi yang bisa masuk dalam keimanan. Salah satunya sholat, puasa itu adalah energi untuk membangun keimanan. Maka tanpa nutrisi ini sulit imannya bisa berkembang. Maka puasa salah satunya adalah makanan ruhaniyah untuk kebangkitan iman. Kalau imannya bagus, imannya luar biasa, nanti manusia akan dikenal di atas sana. Walaupun masih di bumi, namun namanya tenar di langit. Karena yang membuat tenar adalah, yang membuat tenar adalah ruhnya naik ke atas, sementara selama ini kita ruhnya masih berada di bawah karena masih dipasung oleh nafsu. Maka Ramadan diharapkan mampu membangkitkan ruhaniyah. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ahbina syafiina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastaudi'uka wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa iyyahum ya Allah min ummati sayyidina Muhammad waj'alna wa iyyahum fi zumratin nabiyyina maulana Muhammad waj'alna wa iyyahum min ibadikas shalihin waj'alna wa iyyahum min ibadikal mukhlasin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim wa nakhtim lana wa iyyahum bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.